Sudah. Kira-kira itu Allah lagi ngapain teman-teman? Lagi kenapa itu? Lagi kenapa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Mabuk. Ya, lagi mabuk ya. Di depannya itu ada minuman keras atau alkohol. Ya. Nah, apa sih akibat yang akan terjadi pada orang tersebut? Kira-kira apa teman-teman? Pusing. Hilang kesadaran. Ya. Hilang kesadaran, ya. Terus apa lagi? Halusinasi. Iya, betul. Muntah. Iya, betul. Nah, Mengapa sih mengkonsumsi alkohol ini alkohol ini bisa meningkatkan kriminal? Kenapa ya? Karena gara-gara apa sih? ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena dia nggak sadar, terus jadinya dia nggak kekontrol Kesadaran. gitu. Terus efek buruk. Ya, betul sekali. Jadi karena setelah mengkonsumsi alkohol atau minuman keras ya, maka dia tidak sadar atau hilang kesadarannya. Berarti kan kesadaran itu ada di otak kan. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu bisa berbicara melantur gitu kan, terus melakukan apa yang tidak dia sadari gitu kan. Misalnya ada orang yang mabuk tapi dia menyetir mobil, bisa saja terjadi kecelakaan ya, karena tidak sadar. Itu ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa sih tujuan kita mempelajari alat indera dan nafsa ini ya? Pertama, teman-teman nanti akan memahami organ penyusun sistem indera pada manusia. Kemudian nanti teman-teman akan melalui video, nanti teman-teman akan mampu memahami mekanisme kerja dari sistem indera seperti mekanisme mendengar, mekanisme melihat, gitu ya. Kemudian dari pembelajaran alat indera ini, teman-teman akan mampu mengidentifikasi fungsi dari organ penyusun sistem indera. Kemudian yang terakhir ini, nanti teman-teman akan mampu kelainan atau gangguan yang dapat mengganggu kerja dari sistem indera dan juga pengaruh dari obat-obatan, alkohol, dan yang lain-lain. Gitu ya. Nah, alat indera. Roro ya? Coba Saya, Kak. Roro. Gimana Roro? Di sistem saraf itu ada reseptor, pusat koordinasi, dan efektor. Ya, betul. Nah, struktur dari syaraf itu apa aja? Badan sel, dendrit, dan akson, Kak. Iya, badan sel, dendrit, akson, terus juga ada yang itu namanya nukleus. Ya, pintar sekali. Oke. Nah, penghantar dari impuls ini ada yang melalui sinapsis dan juga melalui membran. Nah, teman-teman masih ingat nggak macam-macam gerak? Ada gerak gimana dan ada gerak gimana? Ada yang masih ingat nggak? Ada dua macam gerak. Ada dua macam gerak. Gerak Dan Gerak tidak sadar. refleks atau tidak. Gerak sadar dan gerak refleks. Ya betul. Kalau misalnya gerak yang sadar gimana teman-teman? Mekanismenya? Yang kemarin ada panah-panah Mulai itu. dari Reseptor, saraf sensori, Saraf and sensori. Sensori, iya benar. Terus otak ya. yang sadar Otak. iya otak. Kemudian saraf Saraf motorik. motorik, terakhir efektor. Efektor. Baik. Aku mulai ya. Tadi ada 4 butir soal. Soal yang pertama terkait indera penglihat ya, yaitu mata. Kemudian yang nomor 2 itu mengenai indera peraba, yaitu kulit. Kemudian yang ketiga
indera pendengaran, dan yang terakhir itu kombinasi antara indera pembau dengan indera pengecap. Ya. Pertanyaannya, telinga merupakan indera pendengaran sehingga peka terhadap rangsangan berupa gelombang bunyi. Ya, bagaimanakah proses perubahan gelombang bunyi menjadi impuls sehingga orang bisa mendengar? Ada yang mau menjawab nomor 3? Silahkan bersuara. Saya, Kak. Siapa namanya? Roro, silahkan Roro. Suatu objek bergetar menimbulkan suara. Getaran objek ini menggetarkan molekul udara sehingga timbullah gelombang suara sampai di telinga dan masuk melalui telinga luar, melalui saluran pendengaran hingga akhirnya sampai di membran timpani. Hal ini bergetar kemudian ke tulang martil, ke landasan dan sanggurdi. Dari sanggurdi, getaran suara dilanjutkan ke tingkap bundar. Getaran ini akan ikut menggetarkan cairan pada rumah siput, kemudian akan menstimuli ujung saraf. Impuls dari ujung saraf ini diteruskan ke pusat saraf pendengaran di otak. Otak besar akan memproses dan menerjemahkan serta menimbulkan resepsi suara. Udah, Kak. Oke, terima kasih Roro. Gimana menurut kalian? Setuju atau ada sanggahan, teman-teman? Bagaimana? Setuju, Pak. Setuju, berarti sama ya? Oke, jadi proses mendengar ini diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang. Kemudian ditangkap oleh telinga bagian luar seperti daun telinga gitu ya. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau yang tadi tulang-tulang telinga tadi itu ya. Kemudian ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Maaf. Jadi sebelumnya tadi gelombang ditangkap oleh telinga bagian luar kayak misalnya daun telinga. Kemudian getaran itu diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga ya, gendang telinga atau membran timpani. Nah, kemudian maka ketika gendang telinga ini bergetar, maka getarannya ini akan diteruskan ke tulang pendengaran yang tadi ya, ada misalnya tadi stapes, sanggurdi dan lain-lain itu ya. Kemudian tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam seperti koklea atau rumah siput. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Kemudian otak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor terakhir, influenza atau flu atau orang biasa menyebutnya pilek gitu ya, merupakan infeksi virus yang menyerang indera pembau. Mengapa pada saat kamu terserang flu, kamu tidak dapat merasakan enaknya makanan yang kamu makan? Siapa yang mau menjawab nomor 4? Silakan bersuara. Saya, Kak. Siapa duluan nih? Ayo. Hah? Rion? Apa Amar? Saya duluan, Kak, perasaan, Kak. Yaudah, Amar dulu, nanti Rion juga ya. Kalau apa biar dapat nilai. Ayo, Ya. Amar, silakan. Saat tubuh terkena flu, aroma makanan yang biasanya dicium oleh hidung akan tersangkut di lendir sehingga tidak dapat tersampaikan menuju otak. Maka kita hanya merasakan hambar saat makan. Oke, sudah? Amar? Udah ya? Udah, selanjutnya Rion. Kalau menurut Rion gimana jawabannya? Iya, sama kayak gitu, Kak. Karena terhalang oleh hingus iya sendiri gitu. Lendir ya. Makanya nggak tersampaikan kok. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Boleh? Suara? Kalau ada perbedaan sedikit. Setuju nih ya? Oke, jadi karena pada saat seseorang terserang flu atau pilek tadi ini, terdapat lendir yang menumpuk di daerah saluran hidung. Oleh karena itu, wangi dari makanan tidak akan tercium oleh kita sehingga otak tidak bisa menerima sinyal yang mengidentifikasi bau, dan itulah membuat makanan memiliki rasa yang sama atau tadi yang Amal bilang hambar gitu ya. Oke, paham semuanya? Teman-teman? Paham, Kak. Paham ya?
Oke, jadi kesimpulannya atau rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini adalah alat indera itu terdiri dari 5. Sebutkan, ada apa aja? Mata, hidung, telinga, Indra penglihatan, Iya, betul. indra Pendengaran, pengecap kak, Iya, terus? indra peraba kak, Terus? indra pendengar, Oke. Indra penglihatan berarti mata. Kemudian indra pembau berarti hidung. Kemudian indra peraba berarti kulit. Kemudian indra pengecap berarti lidah. Yang terakhir indra apa? peraba kak. Peraba ya kulit, sudah. Pendengar ya telinga. Gitu ya. Jadi ada 5 panca indera pada manusia. Dan tadi ada pengaruh dari obat-obatan atau alkohol, narkotika itu ya, itu akan mempengaruhi sistem syaraf yang ada di dalam tubuh kita, sehingga misalnya kita mengkonsumsi alkohol, kita kesadaran kita akan hilang, jadi kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan dan sebagainya. Gitu. Oke, paham semuanya ya? Kita berada di penghujung pembelajaran kita. Nah, karena kemarin kita sudah membahas yang sistem saraf, sistem hormon, dan lain sebagainya, kakak ingin mengevaluasi teman-teman sampai mana pemahamannya. Jadi kakak akan mengirimkan soal evaluasi 10 butir soal pilihan ganda di Google Form. Nanti kakak akan kirimkan melalui WhatsApp group. Silahkan teman-teman isi dengan baik dan benar, kemudian di list namanya ya di grup, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, gitu ya. Paling lambat nanti malam jam 12 malam ya. Paham semuanya? paham Kak. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Tidak kak. Tidak? Oke. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, kakak minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.